teman-teman. Perkenalkan, saya Dian Ayustianingsih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses flow diagram pada unit hydrofinishing pada PT Agip Lubrindo Pratama Industri. Nah, pasti teman-teman sering kan dengar PT Agip. Apa ya PT Agip itu? Nah, PT Agip merupakan sebuah perusahaan yang bergerak pada produksi pelumas, yang terutama penyulingan pelumas. Nah, penyulingan pelumasnya ini dari itu loh teman-teman, oli bekas. Nah, dari oli bekas ini akan disuling lagi dan akan dihasilkan base oil. Nah, selain itu di sini juga akan memproduksi pelumas yang di blending, dan pelumas ini dipasarkan di dalam negeri tapi dengan brand luar negeri dong. Nah, pasti teman-teman juga sering dengar hydrofinishing. Teknik kimianya pasti nggak asing kan dengan hydrofinishing. Kira-kira apa ya hydrofinishing itu? Dan saya Insyira Rizky Walida. Nah, sebelum kita mengenal jauh mengenai hydrofinishing proses, apa sih hydrofinishing proses itu? Nah, yang telah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Di sini kita akan membahas mengenai proses pembuatan minyak pelumas, di mana bahan baku yang digunakan ialah limbah minyak pelumas, sehingga diperlukan pemurnian proses, dan pemurnian proses sendiri dibagi menjadi 3, lain pre-flash proses, thermal proses, dan hydrofinishing proses. Sehingga hydrofinishing proses ialah tahap akhir untuk proses pemurnian, sehingga kita mendapatkan base oil yang memenuhi syarat. Nah, kalian sudah tahu kan apa itu hydrofinishing proses? Dan di sini saya akan menjelaskan proses hydrofinishing melalui proses flow diagram pada PT Agip Lubrindo. So, just check it out. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai proses hydrofinishing. Yang pertama, di sini feedstock. Feedstock sendiri dia berupa distilat dari tanaman atau distilat dari proses sebelumnya. Dia akan dilewatkan pompa untuk menuju ke fire heater lah. Selanjutnya ialah ada make up gas lah. Make up gas sendiri dia akan dialirkan untuk menuju ke kompresor dan akan dialirkan ke menuju fire heater lah. Selain make up gas sendiri dan feedstock sendiri, dia akan dialirkan oleh recycle gas atau pada separator ini H121 untuk menuju fire heater lah. Pada di sini ini recycle gas ini berupa gas H2. Lah, setelah semua berkumpul pada di sini, nanti dia akan dipanaskan. Lah, dipanaskan itu pada suhu 320 derajat Celcius. Setelah dipanaskan, dia akan dialirkan untuk menuju demetalizer A dan demetalizer B. Lah, di demetalizer sendiri ini dia untuk memisahkan kandungan metal dalam oil tersebut. Lah, di sini kenapa sih kok metal itu dipisahkan? Karena metal itu sendiri dapat mengganggu prosesnya pemurnian ini, atau dia kayak sebagai parasit gitu. Lah, selanjutnya dia akan dialirkan untuk menuju demetalizer sini, namun R120. Lah, di demetalizer sendiri ini dia ditambahi gas, di mana gas dari recycle separator ini berfungsi untuk mengontrol suhu. Jadi dia ditambahkan ini untuk mengontrol suhu pada demetalizer sendiri. Lah, setelah keluaran dari demetalizer R120, dia akan dialirkan untuk menuju ke separator drum lah. Pada separator drum sendiri dia akan dibagi menjadi 2 fase. Lah, yang pertama fase uap dan fase liquid. Lah, fase uap sendiri dia akan menuju ke washing column lah. Pada washing column sendiri dia akan ditambahkan water make up gas. Lah, kenapa sih kok dia ditambahkan water make up gas? Karena dia untuk melarutkan garam amonia, sehingga nanti dalam gas tersebut atau liquid tersebut kandungan garamnya kurang dari 4%.
Lah, selain water makeup gas juga dia ditambahkan ammonia solution. Lah, ammonia solution sendiri ini dia untuk menetralkan asam halogen, untuk menetralkan asam halogen pada liquid tersebut. Lah, kalau sudah water makeup dan ammonia solution masuk ke washing column, nanti di sini dia akan mengalami pencucian. Lah, selanjutnya dia akan dilanjutkan ke cooling tank. Lah, di cooling tank sendiri dia akan mengalami pendinginan, namun pendinginannya dia menggunakan air secara sirkulasi atau kayak dispraykan gitu ya, disirkulasi gitu. Lah, selanjutnya dia akan dipompa oleh L144A atau B. Lah, di sini dia dipompa untuk menuju ke cooler. Nah, setelah dilakukan pendinginan, nanti dia akan keluar sebagai shower vapor distillate. Lah, untuk yang fase liquid dia akan menuju ke stripper. Nah, jadi dari H130 ini separator, fase liquidnya akan ditambah dengan hidrokarbon. Kondensat hidrokarbon akan menjadi umpan ke kolom stripping. Nah, di sini kolom strippingnya D150 ya, dari H130. Nah, untuk hidrokarbon kondensatnya ini dari sini sour liquid distillate. Ini akan masuk menjadi ke umpan stripping. Nah, di stripping ini akan dipisahkan, di mana ada yang dikondensasikan dan ada yang langsung masuk ke dryer di sini. Nih ke B154. Nah, untuk yang dikondensasikan ini dia akan masuk ke drum reflux. Nah, di sini akan dipisahkan lagi. Yang ada yang menjadi sour water, ini langsung masuk ke sini sour water. Nah, ada juga yang dipompa lagi masuk ke stripper, kemudian akan terjadi secara kontinu. Ada yang dikondensasikan lagi dan ada yang langsung masuk ke dryer. Nah, yang dari dryer di sini ada masuk ke cooling water. Nah, akan masuk ke cooling water dan ada yang dipompa langsung ke cooler dan langsung menjadi hydro finishing product. Nah, yang dari atas ini akan masuk ke drum penampung. Nah, di drum penampung ini nanti akan ada yang menjadi sour water dan untuk produknya akan turun ke bawah secara gaya gravitasi. Selanjutnya dipompa. Setelah dipompa dia akan masuk ke cooler dan menjadi produknya seperti itu. Terima kasih. Nah, demikianlah tadi presentasi dari kelompok kami, kelompok 9, tentang proses flow diagram pada unit hydrofinishing PT Agip Lubrindo Pratama Industri. Jadi, kan sudah dari awal kesimpulannya itu di PT Agip itu mengolah bahan oli bekas menjadi base oil yang regeneratif. Nah, di situ tuh dengan ditambahkan water makeup, amonia, dan destilat hidrokarbon seperti itu. Jadi untuk memperoleh base oil yang sesuai dengan standar yang diinginkan seperti itu. Nah, pesannya buat teman-teman semua tetap stay safe at home ya, dan semoga kita bisa bertemu di semester depan. Nah, kalian sudah tahu kan bagaimana proses hidrofinishing itu? Semoga video kami sangat bermanfaat untuk kalian dan dapat dipahami oleh kalian. Nah, pesan buat kalian, semoga stay safe dan jangan lupa dan jangan untuk keluar dari rumah. Miss you guys. See you. And thank you for your watching. Don't know what's wrong, but something isn't right. Don't feel I belong in the light. Passion has gone and love's taken.